Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Renungan Kita Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini atau buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, jadi inilah suatu ajakan bagi masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada kita boleh bersinar, kita boleh menyampaikan akan karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang itu. Kita harus doakan ini dengan sepenuh hati kita, sehingga kita diberikan kekuatan untuk terus melangkah dari hari ke hari, untuk memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jika kita mau memikirkan Tuhan sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Ya, jadi kita harus membawa pemikiran kita setiap harinya hanya kepada Kristus. Ya, tentunya ini hal yang harus kita pelajari ya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita sebagai manusia banyak hal-hal yang kita pikirkan di dalam setiap kesibukan kita setiap harinya. Ya, tentunya jangan lupa untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang mengatur itu. Ya, sehingga kita tidak mengalami beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, segala sesuatu kalau kita olah di dalam pemikiran kita, maka disitulah kita akan melakukan itu dengan penuh sukacita, melakukan itu dengan penuh kedamaian, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita, di tempat kerja kita mungkin, atau di keluarga kita, ya, atau di dalam diri kita sekalipun. Ya, biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang dapat berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian di dalam perkara-perkara itu. Kita berbicara tentang teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan duka cita kita terikat bersama mereka. Namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Ya, jadi betapa pentingnya untuk terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Mengasihi Tuhan kita yang selalu memberikan kita penyertaan itu. Nah, sehingga saat kita mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita, maka otomatis kita akan mengasihi teman-teman kita, akan mengasihi sahabat-sahabat kita. Ya, karena Tuhan sudah tanamkan kepada kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, ya, banyak orang-orang yang melihat Yesus dengan penuh kegembiraan, karena mereka tahu Dialah Sang Juru Selamat itu. Dan banyak juga orang-orang yang melihat Yesus dengan penuh kebencian, ya, karena mereka mengeraskan hati mereka, karena mereka iri apa yang Yesus lakukan. Berada di manakah kita saat ini? Ini hanya kita bisa jawab di dalam pribadi lepas pribadi kita, sehingga kita boleh atau dapat memilih hal-hal sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi
sahabat kita. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan dia sebagai yang pertama dalam semua pemikiran kita. Untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Ini ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 175 dan 176. Ya, jadi nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah dituliskan saat ini, ya mungkin yang kita sudah baca berulang-ulang kali, itu kembali lagi akan memberikan kita suatu pelajaran yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, jadi betapa pentingnya nasihat firman Tuhan itu untuk dibaca berulang-ulang. Karena ini sangat penting, karena ini membawa kehidupan kita untuk lebih fokus di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga kehidupan kita ya akan menjadi terang, akan bersinar. Sehingga orang lain itu dapat merasakan akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Di sini juga kita tidak mempunyai alasan ya untuk tidak mengasihi Tuhan kita. Ya karena kita tahu kita hidup di dunia ini oleh karena Tuhan. Dialah yang mempunyai dunia ini. Ya kita hidup di sini, kita hanya diberikan suatu kesempatan atau suatu hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat ya memancarkan akan karakternya. Kita hanya hidup sementara. Biarlah kehidupan kita yang sementara ini ya kita boleh lakukan yang terbaik. Apapun itu dalam kehidupan kita berikan yang terbaik. Bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 249. Ya kita sudah tahu bersama ya bagaimana cerita Yakub. Bagaimana dia menipu ayahnya. Dia mengambil hak kesulungan daripada kakaknya Esau. Ini adalah satu kesalahan yang fatal di dalam kehidupan dari seorang Yakub ini. Tetapi bagaimana Yakub dia menyesali apa yang dia sudah lakukan. Ya sehingga di dalam mimpinya pada saat dia lari, di situ dia bergulat, dia melawan. Tetapi kembali lagi Tuhan melihat akan isi hati daripada Yakub, akan pertobatannya di dalam kehidupannya, sehingga dia mau melakukan yang lebih baik lagi. Ya, tetapi kesalahan yang dia sudah lakukan, tentunya ada resiko yang harus dia hadapi. Dan Yakub harus terima itu di dalam kehidupannya. Itu terjadi di dalam dirinya sendiri, di dalam keluarganya. Tapi dia menerima itu karena inilah suatu pelajaran baginya. Karena kesalahan yang dia sudah lakukan, dia harus menerima konsekuensinya di dalam kehidupannya. Tetapi dia terus mengandalkan akan Tuhan, dia terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya begitu pula dengan kita yang hidup pada saat ini. Tentunya kita melakukan kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari. Ya karena kita sudah dibutakan. Karena kita ya mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita. Ya, sehingga kita tidak memikir lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi di dalam semuanya itu, biarlah kita mau berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan sama seperti Yakub. Menerima apa yang dia sudah lakukan. Memperbaiki apa yang dia sudah perbuat. Ya pada saat memperbaiki itu, dia menerima konsekuensinya itu, dia terima dengan lapang dada. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Walaupun akan ada ketegangan di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kedamaian itu akan menyanggupkan kita untuk melewati itu semua. Dan disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita.
Dikatakan, namun kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi akan orang-orang yang kita sayangi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Di dalam Mazmur 32 ayat 1. Ya, jadi dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, jadi inilah menjadi suatu pengharapan bagi kita saat ini. Ya, karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Dialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan. Ya, dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, itulah yang harus kita hadapi saat ini. Ya, tapi kita harus melihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Bahwa apa yang kita lakukan, orang lain akan merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka juga akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, walaupun ya kita tidak melihat hasilnya sekarang, nanti kita akan mengetahuinya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan kita suatu pengalaman yang kita tidak akan pernah lupakan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, tokoh-tokoh di Alkitab, ya mereka penuh dengan kekurangan, banyak kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi kembali lagi, ya bagaimana mereka ingin memperbaiki di dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi contoh bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah kita pikirkan terlebih dahulu. Ya, kita harus meminta ya hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita tidak salah mengambil langkah-langkah kita, sehingga kita tidak salah ya mengambil apa yang mau kita lakukan. Jadi betapa pentingnya meminta tuntunan daripada Tuhan, sehingga kita peka dengan setiap bisikan Roh Kudus itu. Jadi diperlukan suatu doa yang sungguh-sungguh. Ya, kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, ya dia juga 100% manusia. Dia juga melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Dia bertanya dulu kepada Bapaknya. Ya, sehingga pada saat Yesus menjalani kehidupannya, dia tahu bahwa dia akan menjadi manusia yang akan dikorbankan di atas kayu salib. Ya, sehingga dia melakukan benar-benar dengan teliti, benar-benar tuntunan daripada Tuhan saja. Ya, walaupun dia dibenci, walaupun dia dicaci maki, tetapi dia tetap tegar di dalam kehidupannya. Dia tetap memandang kepada Bapaknya, bahwa inilah yang harus dia terima. Ya, walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Jadi ini suatu pelajaran yang sungguh berat mungkin di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Tetapi Yesus sanggup melakukan itu. Biarlah kita juga dengan usaha kita, dengan doa yang sungguh-sungguh, kita dapat diberikan kekuatan. Ya, walaupun akan ada di saat dimana kita akan menemukan suatu hal yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan memberikan kita kelepasan dari setiap beban-beban itu. Memberikan kita suatu kebahagiaan, memberikan kita suatu kedamaian. Biarlah kita mau terus datang kepada Kristus, menyerahkan semuanya itu di bawah kaki salibnya. Ya, jangan hanya kita mempunyai agama, tetapi agama itu tersembunyi. Ya, biarlah agama itu membuat kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Kita boleh bersinar, ya jangan sampai orang menghina akan kehidupan kita. Tapi biarlah dari pelajaran ini kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, setan akan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Malaikat yang hidupnya sudah suci di surga bisa dipengaruhi
sehingga mereka menjadi malaikat jahat di dunia ini. Apalagi kita manusia biasa. Ya, jadi betapa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita akan menghadapi si jahat itu dalam kehidupan kita, tapi kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang melebihi segalanya, yang dapat memberikan kita bimbingan, memberikan dorongan untuk terus maju dari hari ke hari. Biarlah nasihat firman Tuhan saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu jaminan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang patut kita sembah di dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga dimanapun kita berada kita boleh bersinar, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.